Iya, ternyata buat apa ya stres terlalu lama? Saya dengarkan saja. Iya, karena kunci utamanya adalah di diri ini ya sebenarnya. Saya baru ngeh loh itu. Thank you loh kamu bisa memberikan sudut pandang baru untuk saya. Dan terus terang saya jadi kepikiran untuk serius nih merawati diri ini. Bener ya kata merawati itu ya? Dia bertanya. Sip, saya jawab begitu. Salam bugar cukup rekan-rekan. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Wow, hari ini kita ketemu lagi rekan-rekan. Saya mau menceritakan sedikit tentang ketemuan saya dengan seorang teman yang bertanya kepada saya dan membuat saya lumayan berpikir ya rekan-rekan. Apa pertanyaannya? Sal, aku lihat kamu itu rutin membuat video dan nampaknya kamu oke-oke saja. Emang kamu gak pernah stres ya? Pertanyaannya demikian rekan-rekan. Coba kira-kira kalau rekan-rekan mendapat pertanyaan begitu, apa yang akan rekan-rekan jawab ya? Jawaban apa kepada teman yang seperti itu pertanyaannya? Waktu itu saya bertanya, mana ada sih orang yang gak pernah stres? Saya jawab begitu. Iya, memang kata dia. Saya itu ya justru akhir-akhir ini itu stresnya luar biasa. Maksudmu? Saya tanya gitu. Iya, ada persoalan di rumah, ada persoalan di tempat kerja, ada persoalan dengan tetangga. Waduh, bejibun deh, kata dia. Oke, lalu kami ngobrol lumayan panjang rekan-rekan. Di antara obrolan itu saya sempat beberapa kali menyampaikan bahwa mustahil orang hidup tanpa stres. Bahkan di banyak penelitian, stres itu bisa membuat orang lebih kreatif. Pada saat mendengar seperti itu, dia tidak langsung percaya. Lalu saya banyak ajak dia melihat contoh-contoh bahwa kebanyakan orang yang akhirnya berhasil itu juga berhasil mengatasi stres-stres mereka. Itu lumayan menarik bagi kawan saya tadi. Lalu kami dalami lagi obrolan itu yang akhirnya sampailah pada apa yang di video awal yang rekan-rekan mungkin bisa temukan lagi. Bagaimana nanti kalau sekarang saja problem saya sudah begitu banyak. Itu judulnya seperti itu, rekan-rekan boleh cek video kami yang sebelum ini rekan-rekan. Lalu dia mulai mendengarkan saya, lalu saya mulai berkata tentang modal jati diri rekan-rekan. Awalnya dia lumayan tertarik, tapi ternyata dia menjadi kurang tertarik karena modal jati diri yang kami maksud adalah kaitannya dengan diri sendiri. Itu kurang menarik bagi dia. Yang dia lebih menarik, yang dia lebih tertarik adalah modal yang dia dengan terang benderang bisa melihat, bisa dihitung katanya. Lalu saya berusaha untuk memahami dia, untuk memakai cara dia berpikir, sampai akhirnya tanpa dia sadari rekan-rekan, dia sudah masuk dalam pembicaraan modal jati diri. Yang saya ingatkan kepada dia adalah bagaimana dia pertama-tama oke dengan dirinya. Bagaimana dia, istilah yang saya pergunakan, bangga dan menyintai dirinya. Itu yang saya tanya. Spontan dia tidak bisa menjawab dengan lancar rekan-rekan. Tetapi saya bantu dengan berbagai macam pendekatan. Akhirnya dia
mengatakan karena saya beri skala 1 tidak 10 iya, dia akhirnya menjawab 5 katanya. Ingat loh, saya katakan bahwa skala ini khusus. 1 artinya tidak, 10 artinya iya. Kalau kamu jawabnya 5 berarti belum iya loh. Dia mikir lagi. Terus gimana dong jawaban yang benar, kata dia. Ya yang iya. Oh, jadi saya harus bangga dan menyintai diriku 10 gitu. Ya itu alat yang kami pakai, saya bilang begitu. Oke deh, oke. Lalu kata dia. Dan saya jelaskan 10 itu baru iya loh. Artinya menurut kamu, saya balik bertanya. Kalau orang kualitasnya ya, itu berarti apa? Capai target, semuanya lancar, semuanya teratur. Itu bisa nggak dia kasih jempol? Artinya kamu ngasih orang yang kerjanya seperti itu jempol. Ya enggak lah, dia bilang gitu. Nah itu kan standar banget, kata dia. Sip, saya bilang gitu. Nah lalu saya ajak dia ngobrol lagi yang intinya ketika orang menjawab iya dalam skala 1 tidak 10 itu pun masih standar, rekan-rekan. Dari ngobrolan tadi akhirnya kawan saya bisa menerima bahwa iyanya dia meskipun waktunya cukup panjang, saya ngajak ngobrol dia sampai akhirnya pada kesimpulan itu sudah bagi saya oke. Artinya dia sudah keluar dari persoalan stres yang pertama-tama tadi dia sampaikan. Kemudian saya tanya lagi, bagaimana stres kamu dengan kita ngobrol ini? Jujur ya Sal, kata dia, makin lupa saya. Maksudmu? Iya, ternyata buat apa ya stres terlalu lama? Saya dengarkan saja. Iya, karena kunci utamanya adalah di diri ini ya sebenarnya. Saya baru ngeh loh itu. Thank you loh kamu bisa memberikan sudut pandang baru untuk saya. Dan terus terang saya jadi kepikiran untuk serius nih merawati diri ini. Bener ya kata merawati itu ya? Dia bertanya. Sip, saya jawab begitu. Rekan-rekan, ternyata memang apa yang kami sampaikan di dalam konten-konten ini tidak seperti membalik tangan untuk memahaminya. Saya sendiri mengakui bahwa sebagai pemilik konten itu pun sering mengalami stres. Bagaimana apa yang saya sampaikan ini sungguh saya praktekkan. Kalau hanya ngomong gampang, kalau hanya komen pun gampang. Tapi mempraktekkan apa yang dikomen dan diomong itu butuh perjuangan, rekan-rekan. Dan disitulah sebenarnya modal jati diri dalam pertanyaan seberapa bangga dan menyintai diri ini dengan skala 1 tidak 10 iya. Kalau sudah iya itu sudah lumayan. Kenapa saya bilang lumayan? Karena sudah punya tiket. Setiap orang yang punya tiket dia bisa masuk. Kalau belum menjawab iya, ya mohon maaf, tidak punya tiket. Nah, balik lagi kawan tadi akhirnya dia mempunyai tiket. Meskipun mempunyai tiket itu masih sebatas masuk. Selanjutnya bagaimana? Tanggung jawab pada dirinya tentu saja. Begitu rekan-rekan, bicara tentang stres sebenarnya ada begitu banyak pendekatan. Kalau pendekatan yang kami pakai, kami mengajak rekan-rekan untuk kembali. Bagaimana modal jati diri rekan-rekan? Kalau saya mengatakan begini, rekan-rekan, dan modal jati diri saya juga. Artinya apa? Sebagai pengisi konten ini, saya pun perlu mencek seberapa yang saya sampaikan ini sungguh-sungguh sudah saya praktekkan. Oleh karena itu, saya mengatakan diri saya ini bukan motivator, tetapi praktisi soft skill. Artinya apa? Yang saya sampaikan, yang saya ceritakan kepada rekan-rekan ini kategorinya sudah kujalankan atau sedang dan akan kujalankan. Jadi saya sangat menghindari omong doang, rekan-rekan.
Nah, ini juga sebenarnya cara yang seperti ini bisa mengurangi stres. Karena apa? Apa yang dihadapi selesaikan, apa yang ketemu bereskan. Nah, itu sebenarnya hal-hal untuk mengurangi stres. Maka silahkan rekan-rekan simak lagi video ini. Siapa tahu ada yang rekan-rekan butuhkan dan cocok pada saat rekan-rekan sekarang ini sedang mengalami apa. Saya juga terbuka untuk diskusi, silahkan di chat di bawah supaya kita bisa belajar bareng, karena yang namanya stres itu pasti selalu ada. Dan ahli ada yang mengatakan bahwa stres atau stres yang baik itu akan memacu kreativitas rekan-rekan. Mari kita cari stres-stres yang baik. Dan saya pun ketika mau mengisi konten juga mengalami stres, tapi stres baik. Sehingga saya bisa memberikan konten-konten yang semoga sesuai dengan yang rekan-rekan butuhkan. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya untuk selama ini kita berinteraksi. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum, saya mengundang untuk subscribe supaya mendapatkan konten-konten yang menarik dan perlu dari kami. Kalau suka video ini silahkan di like. Terima kasih ya rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.